Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat jurnalis, di sini saya akan mewawancarai Kak R sebagai narasumber wawancara jurnalisme. Halo Kak. Halo. Pak, boleh kenalan dulu Kak? Perkenalkan, nama saya Eril. Latar belakang sampai saat ini masih berkecimpung di BBC sebagai salah satu talent di dunia musik. Kak R ini adalah satu awal ya? Iya. Jadi suaranya cepat. Merupakan anak banda ya. Oke, aku langsung masuk ke pertanyaan pertama yang lain. Awal mulai berkarya awalnya Lama sih ya kalau ceritain apa namanya. Enggak malu, singkat aja. Oke, jadi sini aja asli musim itu di 2000 sebenarnya dari SMA ya, dari SMA 2002. Tapi kalau dari dulu itu ya lebih biasa lagi sekolah, sekarang gitulah gaya-gaya kalau anak-anak jangan-jangan masih SMA kan ada band. Kalau dari situ kuliah juga dulu aku di Unila. Iya betul. Jadi di 2003 itu aku daftar di Unila, masuk jurusan komunikasi, dan dari situ ada tawaran dari kebetulan tetangga sendiri, teman dia salah satu gitaris yang sekarang memang udah dikenal banyak orang ya, jadi kebetulan kita itu tetangga, jadi dia ngajak tuh, yuk kita sama punya lagu gitu apa sih apa gitu. Sebelum dari ada tawaran itu kita memang selalu kalau ada acara sebelasan di kampung itu sering ikutan gitu, ada band ikutan ya, band ala-ala gitu. Mulai dari situ 2004 kita recording, setelah recording alhamdulillah sampai sekarang setelah memang ada naik turunnya terus sampai sekarang masih awalnya dari hobi ya kayak hobi ya, nyanyi gak radio. kalau musisi band yang paling mengakui gaya musiknya Kalau yang kayak sering dengerin siapa ya sering dengan siapa, mungkin kalau zaman dulu kayak begini ya kayak Dayanti, Rosa gitu ya, pada tahun itu karena pada waktu itu band hanya Slow Seconds, band dulu ya itu lah band Slow Seconds. Kalau ceweknya mungkin ya Dayanti, Rosa. kalau untuk aktivis sendiri kalau soal pertanyaan pasti yang mungkin mengenal suara itu adalah terkhusus nggak buat dari dia orang khusus untuk dari negara. Kalau dulu mungkin lebih sering latihan ya, aktif latihan mungkin sih otodidak gitu, karena dulu waktu itu manajemen juga kan bergabung sama beberapa musisi juga, jadi suka sharing gitu, oh gini nih caranya gini kalau mau mulai ya dari situ. Tapi mungkin untuk sekarang karena memang perubahan udah semakin usia juga, jadi udah mulai orang-orang mulai seperti Kalau untuk inspirasi lagu-lagunya sendiri, inspirasi lagu. Karena kebetulan kan selama ini lagu aku itu bukan lagu cuma lagu sendiri, karena memang belum berani awalnya. Jadi sampai sekarang juga masih belum pede untuk membawain lagu sendiri. Jadi lebih ke teman-teman gitu. Jadi biasanya mereka tuh melihat dari ada sebagian memang dari kami sendiri, dan sebagian juga ya dari relate kehidupan itu banyak orang ya. jadi awalnya dari teman. Kalau khusus apalagi lagu gitar masih lupa tapi bisa. Itu gimana Kak? Teman-teman lagunya Kak atau inspirasi dari mana atau dari Karena memang lagu ini awal itu memang kan katanya kolaborasi. iya. Jadi kita dulu itu satu manajemen dengan artis musik. Jadi
alhamdulillah itu dikasih ke aku. Dan itu ceritanya lagu itu dikasih dengan demo lewat handphone main gitar si Akoy dengan dia juga. Kalau dia cuma sekedarnya doang dibawa ke studio recording didengarkan kalau beli gini ya karena memang belum jadi kan sama kata ya alhamdulillah dikemas dengan baik dengan luar biasa sama komposer namanya Andi Bayo. Alhamdulillah lagu Tangan Bisa itu yang ledak itu yang sampai sekarang aku masih berarti mau di dunia musik. Oh iya, terus ada proses membuat lagu itu Berarti ya aku lagi Andi Bayo itu dia ada bintang dulu ya namanya Bayo tapi legend sih banyak banget artis band-band yang memang banyak yang populer di juga. tapi kalau lagunya sendiri itu yang nyiptain awalnya Boy Ya, baru realisasikan yang lagunya itu pakai iya. kalau zaman dulu tuh aransemen dan produksi itu belum Kalau di musik itu kebetulan itu di studio besar ya. Tapi waktu awal kita recording pertama kali di Lampung ini cerita yang lucu yang gak bakal dilupakan karena home studio recording yang hanya di kamar kecil rumput semua mungkin ya atau 2 kali 3 dan itu masih pakai RAM. Jadi kita sempat kaget dong, karena pikirannya kita recording yuk, ayo recording. Pas masuk ruangan, kita udah mikirnya kan, oh studionya bagus gitu kan, kayak blackboard dulu itu kan, gede, segala macam gitu. Ternyata udah ekstra. Itu teman-teman pertama, itu lagu pertama di 2005 karena karena kalau dulu itu mungkin hanya bisa dibilang asal janji aja ya nggak sepintar sekarang. Jadi dulu ngerasain kalau di home studio itu cuma sekitar 2-3 jam atau 2 jam. Kalau sekarang mungkin lebih detail walaupun memang udah lebih modern ya, lebih canggih yang suaranya bengkok bisa dibersihin gitu kan? Iya, kayak hati ya. Oh bisa gitu. Jadi kalau dulu itu mungkin karena awalnya masih studio biasa ya sekedarnya aja ya bisa terlihat lah studio dulu sama sekarang hasilnya pasti beda jauh banget. Aku caranya aku lebih ke lagu yang senangi itu lagu Tangan Bisa ini ya. Aku sampai minum ya. Iya nggak apa-apa. Kalau yang aku sedengar aku atau kayak karena aku yang program musik itu aku dengerin lagu itu kayak memang ada yang mengatakan di awal itu tuh hanya lampu. Oh gitu. Iya kak. Jadi kayak punya khas sendiri gitu loh. Nah, boleh nggak kita ceritain gimana sih kalau sekarang kamu buat lagu itu sendiri gitu atau tetap apa namanya khas atau budaya Karena memang alat musik dalam sebenarnya banyak ya, banyak dari macam dan soalnya juga unik kan dari apa yang namanya Inggris itu ya itu terus ya apa sih ada apa namanya ya kayak gitar. iya kayak gitar tapi bukan apa sih Bass Yang gambus. Iya gambus. Bukan ya? Gambus itu main lu versi pertama. Yang sebenarnya itu jadi sama-sama ya cuma ternyata pas musik itu dibuat kita pikir kayaknya ada kayak aransemen ini ya kayak Islam ya Iya itu ya progress popnya itu kalau didengerin itu bener-bener yang ini lagu gambus
ini ya, naikin musik-musik dari luar ya. Iya. Ya itulah salah satu tantangan buat kita musisi penyanyi juga mengangkat dari musik-musik dari daerah Ambon. Walaupun memang susah ya, kadang menyatukan musik modern dengan musik tradisional itu memang agak susah sih kalau sama tantangan kalau musik dunia gitu. Dan nggak bisa cuma sehari gitu. Harapan kepada musisi-musisi dari yang sekarang ini di Lampung ya, di Lampung atau di Jakarta. Kalau aku sih harapannya kakak Yang paling suka seorang vokalis sebenarnya aku malu ya sebenarnya dibilang aku seorang vokalis tadi itu justru suatu karena kalau vokalis kan main instrumennya itu pakai suara Iya, kayak iya, instrumen yang lain kalau pakai piano kan sebenarnya di alat gitu kan kita juga ya tapi ini kita pakai anugerah Iya, benar. jadi aku rasanya itu keren banget karena nggak semua orang main gitu nggak semua orang punya karya yang bener sama semua atau iya medsos kita juga benar. Kalau harapan aku sih untuk teman-teman musisi Lampung ya sebenarnya ayo gali lagi gitu. Walaupun aku tahu musisi di Lampung ini banyak banget. iya Banyak banget. Cuman satu sih harapan aku untuk para musisi itu sama-sama saling merangkul. Itu aja sih, satu sama lain itu harus sama-sama saling merangkul. Karena ada sedikit kurang ya kalau untuk di daerah sini kalau menurut aku sendiri. Jadi harapannya sih semoga bisa tetap terus berkarya, membawa nama Lampung dengan sebaik-baiknya gitu. Karena kan udah banyak juga kan band-band penyanyi asal Lampung yang udah memang go nasional, internasional, justru malah kan banyak gitu. Sih mudah-mudahan banyak lagi juga yang mungkin selanjutnya amin mungkin karena kameramen juga kameramen Amin. violin ya ya pertanyaannya agak masuk ke Kak, bagaimana Kak Enkil mendeskripsikan jadi warna vokal yang Kakak miliki kayak aktor unik suara Kakak ini aneh ya karena kayak mata yang punya iya jadi bingung ya, apa gitu tapi dari beberapa teman-teman musisi yang sama itu kenal lama itu bilang kamu tuh punya suara husky yang beda karena memang bisa bahwa di lapangan lagu itu memang ada beberapa part yang pakai suara husky yang memang oh ini ciri saya ini gitu. suara husky itu apa tuh Kak? Boleh Teknik. iya Tekniknya ya. Iya, tekniknya itu kayak apa ya? Kalau mendeskripsikannya itu suara oh berarti boleh dicontoh enggak? oh gitu. Sekarang nih, Iya boleh justru malah kayak lagu aku yang terakhir kemarin kan Tangan Bisa Dua kayak suara apa ya itu bilangnya suara husky gitu ya kayak ada pakai apa itu ya namanya Apa tuh? kayak vibra Apa? Vibra bukan Falset. ya falset iya falset tapi dia lebih lembut Lebih berpower. lebih lembut Oh, lebih lembut. kayak piano ada game tapi kalau aku lagi teknik karakter nyebutnya apa ya yuk gini lagi apa ya dibilang tinggi dibilang enggak dibilang yang enggak juga sih siapa Kak penyanyi vokalis yang paling menginspirasi dari dulu sampai sekarang
dari dulu sampai sekarang yang menginspirasi itu banyak sih sebenarnya ya. Karena kalau di musik itu kita tertuju sama satu sosok aja kayaknya takutnya kita kebawa ke sini gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu mendengar semua. Jadi dari misalnya Raisa atau si Rosa atau siapa, banyak karakter yang memang harus kita dengerin. Jadi kita bisa ngebawain lagu, oh tekniknya ini yang kita ambil kayaknya si Raisa gitu. Oh yang ini kita ambil dari sini. Supaya kita juga nggak bentuk karakter kita sendiri ya. Kalau kita terpacu dengan satu karakter aja, misalkan ke Rosa, yang ada nanti kita ikut gitu, lebih ikut Rosa. Jadi suaranya, ya contohnya ada kan, yang ini dan mirip. Betul. Kalau pertanyaan juga deh kayak yang inspirasiin kakak, karena aku terinspirasinya dari teknik vokalnya. Iya. Masih banyak lagi karena memang nggak pernah terfokus dengan masalah lagu. Ya itu takutnya nanti mengubah karakteristik sendiri. Tadi kita bahas tanyain kalian KRL punya latar belakang dari formator kita di bidang musik atau tidak, dan bagaimana cara KRL membuat vokalis secara otodidak. Kalau untuk musiknya ya nggak belajar, karena di situ kebetulan juga dulu kuliahnya namanya komunikasi. Jadi sebenarnya awal cita-citanya itu malah jadi penyiar radio. Awalnya dari situ akhirnya belajar waktu itu karena sering ngedengerin lagu. Terus kalau zaman dulu itu kan lagu sih udah catat tuh di buku, ada buku lagu. Jadi mulai dari situ nyanyi di rumah sampai akhirnya itu salah satu belajar juga, latihan juga setiap hari baca itu lagu dan nyanyi ya dengan apa sih rahang ya, kalau untuk biar buka biar plong gitu ya. Kalau itu ya Kalau menurut KRL sendiri itu elemen musikal kayak apa yang paling penting dalam sebuah lagu, kayak intonasinya, temponya. sebenarnya kalau dari lagu itu kita sebagai penyanyi harus kenal dulu sama lagu, kenal dengan lagunya, kita pahami dulu, kita dengerin. Karena kalau kita mau mulai recording, kita nggak cukup sehari 2 hari, harus kita dengerin. Oh gini, sekali 2 kali 3 kali belum tentu itu Kalau kita KRL sendiri biasanya butuh berapa? sekitar 3 hari 4 hari, seminggu, setengah seminggu. Kalau memang ada lagu yang susah ya, kok bisa kita nyanyi bisa tapi kok nggak kena ya, nah itu itu kita harus lebih kenal sama lagu Biar kayak ada filmnya gitu ya. itu, biar lebih dapat. Ini pertanyaan terakhir, Yakin ya lah. Masih banyak loh. banyak ya. Kalau KRL sendiri gimana Kak buat membangun chemistry sama musisi yang lain? Apalagi kalau proses duet gitu ya kan, itu juga kalau itu ya, kalau untuk teman duet itu kita harus kenal juga, harus kenal, kita harus sama-sama tahu karakteristik. Misalnya kita kenal pasangan lah, kita harus tahu karakteristik si temannya gimana. Itu juga dengan teman duet, kita tahu oh jenis vokal dia begini, cara pembawaannya begini. Nanti di saat kita nyanyi kita ada ngobrol saling mengungkapin, tapi pas gua yang ini, ntar lu tutupin yang ini ya, ntar gitu. Cara kakak buat ngelatih pernapasan enggak waktu sebelum manggung atau tampil misalnya? Biasanya itu dibawa kita olahraga dulu ya. Nggak usah olahraga yang terlalu berat-berat lah. Kalau aku sendiri jogging aja, jalan stadion berapa kali, itu juga lumayan bisa ngatur pernapasan juga kan. Menarik nih ya. Iya, bener. Dibawa jalan
jalan, soalnya kalau renang kan agak repot ya. Iya. Harus ganti baju lah, ribet. Tapi jalan aja jogging. Itu sih biasanya mungkin sebelum kegiatan. Selebihnya latihan gitu. Karena nggak bisa kalau latihan. Iya. Seberapa Bisa kalau biasa. Iya. Gitu. Kak, aku ada pertanyaan maksudnya di gym. Karena kakak sebenarnya kalau terus kalau jadi stop kalau enggak maju. Kakak ada nggak suka buat kita buat keluar dari sini atau apa aja? Yang lain klasik atau kira tertarik nggak kamu dari zona nyaman tersebut? Tertarik sebenarnya. Cuma balik lagi, aku punya karakteristik sendiri. Jadi ketika kita mau memaksakan, misalkan mau lagu-lagu senja dengan vokal yang Melayu, kok kayaknya nggak masuk gitu. Daripada kita aneh ya jadi dengarnya. Jadi mungkin untuk sebagian enggak sih. Kalau untuk kayak genre dangdut atau apa sebenarnya kalau seorang penyanyi itu apalagi sekarang ini dangdut, lagu-lagu daerah itu kan justru lebih banyak ya. Jadi mau nggak mau kita harus belajar juga gitu. Kayak dangdut, lagu daerah, lagu Lampung, lagu Jawa, kita harus sering belajar. Tapi kebetulan kemarin itu udah sempat sedikit coba keluar dari zona nyaman, keluar dari Melayu. Ya alhamdulillah lumayan bisa. Jadi yang lagi coba. Jadi itu awalnya kita coba, kita kenalin dulu lagu gimana, kita dengerin dulu lagu-lagu yang memang genre-nya mau kita bawain, mau gimana dan kita mungkin juga. Sampai kita coba juga, kita pelajari. Kalau menurut kakak pendapat kakak sendiri dari alasnya lagu udah zaman sekarang beda banget ya kayak Beda. lagu apalagi lagu-lagu yang populer kayak sekarang tuh lagu Tencu lagu zaman kita dulu kan lagunya lebih liriknya tuh lebih ngena gitu. Kalau zaman sekarang kan kayaknya unik lebih kelihatan kalau kita denger tuh lebih unik. Gimana nggak pendapat kakak sendiri? Sebenarnya sih itu tergantung dari jenisnya ya. Kalau semakin kesini mungkin era digital lebih gampang nyiptain lagu lebih gampang. Kalau dulu mungkin saat orang bikin lagu perlu inspirasi yang luar biasa. Dari inspirasinya itu mungkin kalau orang dulu itu nggak bisa dikejar-kejar melon harus buat lagu cepat gitu. Pokoknya 3 hari buat nggak bisa. Beda sama sekarang. Sekarang 3 detik aja jadi lagu gitu kan. Jadi itulah era digital, kita nggak bisa menyalahkan juga ya. Tapi ya harus kita didukung ya, itulah kebinekaragaman musik di Indonesia. Semua udah punya pasar-pasarnya sendiri, termasuk dengan lagu-lagu yang era-era sekarang Gen-Z itu punya pasar-pasar sendiri. Di era 90-an punya pasar-pasar sendiri. Jadi ya sah-sah aja sih sebenarnya kalau banyakin musik yang baru-baru ya. Sah-sah aja nggak apa-apa. Makin itu kak kualitas musiknya makin turun atau makin bagus? Semakin kreatif ya, Semakin bagus. semakin kreatif kalau sekarang. Kalau dibilang bagus atau nggak bagus itu relatif gitu. Kita nggak bisa menilai ini nggak bagus nih, nggak bisa. Karena itu semua orang punya tes masing-masing. Gitu. Oke kak, ini buat terakhir banget nih. Dua kata kak buat anak Gen Z zaman sekarang, buat anak musik kayak aku, kayak kameramen kita, kayak yang dua kata saran kak. Musik itu kehidupan. Mantap. Siap. Oke, terima kasih kak Ere. Oke, kita sama. Iya. Kayak lebaran. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.